Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pandi Aryansah, NIM A2602241018 yang akan mereview jurnal terkait The Water Food Waste Case Study of Fresh Minggu in Australia pada mata kuliah Agronomi Frontier yang mendasari dari paper ini. Yang pertama adalah concern terkait Australian Mango Industry atau industri mangga di Australia, di mana dalam proses industri tersebut pasti akan ada di dalamnya salah satunya adalah proses budidaya, di mana ada proses yang namanya prapanen dan pasca panen, dan di dalamnya memiliki beberapa siklus kompleks dalam analisis dampak lingkungan dan tentunya dalam SOP industri, terutama terkait penggunaan air, sehingga pada paper ini menjelaskan terkait penelitian yang lebih berfokus terkait tantangan keamanan pangan dan pengelolaan air global pada industri, kemudian kendala utama produksi pangan merupakan penggunaan air sebagai salah satu elemen penting, dan terkait kontribusi ketersediaan air bagi industri pangan global, serta industri tersebut itu dapat tidak sih memenuhi salah satu aspek dalam proses strategi ketahanan pangan dan dalam proses industri, tentunya kita tidak lupa terkait limbah makanan dan pasokan rantainya. Kemudian dari semua proses industri tentunya kita akan mengetahui bagaimana dampak lingkungan dan tentunya kita harus memiliki SOP untuk menjadi perusahaan ataupun industri yang memiliki solusi terkait dampak lingkungan dan upaya pengurangannya. Selanjutnya ini adalah merupakan tabel dari produksi mangga di beberapa wilayah di Australia. Terdapat 7 wilayah dengan total produksi yang berkisar di atas 500 ton sampai dengan paling tinggi itu 18.000 ton per tahun. Ini merupakan pemetaan limbah rantai makanan pada wilayah produksi sentra mangga di Australia, dan kita ketahui bahwasanya pada tabel ini bahwasanya eh, wilayah Maribak Queensland itu memiliki produktivitas mangga tertinggi dari 7 wilayah yang disurvei pada penelitian ini. Kemudian ini merupakan salah satu tabel terkait kebutuhan air tanaman dalam proses industri, bagaimana industri itu membutuhkan komponen elemen air sebagai salah satu aspek pendukung yang paling penting atau krusial dalam suatu proses budidaya, di mana memanfaatkan blue water, grey water, dan impact-nya terhadap ketersediaannya di lahan ataupun cadangan air di lahan. Dan pada penelitian ini merupakan barometer untuk mengetahui dari kapasitas atau ketersediaan air, volume blue water di lahan atau di wilayah Australia. Kemudian kita akan melihat bagaimana setiap wilayah itu memiliki karakteristik dan faktor water stress atau stres air atau tekanan air yang berbeda-beda, dan kita akan melihat bagaimana uh, jejak air yang dihasilkan dari semua wilayah yang disurvei pada penelitian. Kemudian ini merupakan salah satu bagian ataupun peta ataupun visualisasi dari wilayah benua Australia, di mana terdapat 7 wilayah yang diteliti pada penelitian ini. Kita bisa melihat dari WSI atau Water Stress Index, bahwasanya terdapat skala-skala untuk melihat apakah wilayah tersebut memiliki tekanan air ataupun water stress index yang cukup ekstrim atau yang dianggap normal ataupun bahkan tidak ada seperti itu. Nah, kita bisa ketahui bahwasanya cakupan seluruh wilayah Australia itu ternyata memiliki ketersediaan air itu yang cukup banyak. Mungkin warna-warna biru ini merupakan salah satu representasi dari peta yang menunjukkan bahwasanya Australia juga ada daerah gurun, sehingga ketersediaan air otomatis akan lebih dikit dibandingkan wilayah-wilayah lainnya. Maka dari itu kita bisa melihat atau menyimpulkan secara garis besar bahwasanya wilayah Australia ini memiliki termasuk ya kategori 0 sampai 0,4 mungkin ya tekanan air, no stress ataupun air memadai untuk ekosistem dan kebutuhan manusia tentu. Nah, ini merupakan dalam sebuah industri pangan, terutama dalam proses budidaya, itu akan ada proses dari on-farm sampai dengan konsumen, di mana kita harus mengetahui terkait distribusi dan limbah konsumsi dari suatu perusahaan. Dalam paper ini menjelaskan terkait 3 aspek penting dalam penggunaan air dalam suatu industri sampai dengan tangan konsumen. Yang pertama, kita akan mengetahui terkait farming stage. Ini terkait proses budidaya di lahan, bahwasanya dalam proses on farm itu ada produksi penggunaan air untuk proses produksi, kemudian packing dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian eh, dalam proses distribusi juga penggunaan air itu sangat penting untuk proses impor, ekspor, dan kegiatan servis ataupun
kegiatan layanan lainnya. Dan di tahap terakhir adalah penggunaan air tingkat konsumen atau householder atau kita sendiri secara individual terkait penggunaan itu untuk apa? Apakah untuk mencuci ataukah untuk ya pengairan dan lain sebagainya, itu merupakan salah satu distribusi dari limbah konsumsi maupun distribusi terkait konsumsi dari suatu industri mangga di Australia. Selanjutnya ini masalah penggunaan air konsumtif. Budi dijelaskan terkait tabel 2 itu mengenai penggunaan air untuk proses budidaya ataupun industri pangan di 7 wilayah yang tadi saya sebutkan di depan, bahwasanya wilayah yang menggunakan air cukup banyak ataupun kesediaan ataupun ya menggunakan air cukup banyak itu ataupun curah hujan tahunan itu, ya kita bisa melihat siklusnya sangat fluktuatif. Kemudian ada curah hujan, kemudian ada irigasi dan rekomendasi irigasi untuk proses budidaya. Bahwasanya kita juga tahu wilayah Western Australia di Kununurra itu cukup menggunakan air yang cukup banyak ya. Kemudian di tabel 3 itu menjelaskan terkait kesediaan waktu, terkait ketersediaan water di dalam tanah, dan kita akan membandingkan pada proses budidaya di lahan komersial untuk proses produksi dan di ekosistem kehutanan. Ternyata kita bisa melihat gap-nya tidak terlalu jauh ya. Nah, seperti itu. Dan kita bisa melihat biasanya ketersediaan air yang paling banyak ataupun ya ketersediaan air cukup banyak itu ada di Mariba. Kemudian curah hujan tinggi juga diketahui di daerah South Wales, Northern New South Wales, di daerah Australia. Kemudian ya ada ekosistem hutan dan ekosistem budidaya, terutama mangga itu biasanya ketersediaan air, karena ini survei dalam satu wilayah, maka kita bisa melihat bahwasanya satu wilayah tersebut mungkin ketersediaan airnya akan lebih banyak di hutan karena ya notabene tidak digunakan untuk siklus yang lebih produktif seperti itu. Hanya untuk proses evaporasi dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa melihat juga gap-nya itu tidak begitu jauh antara produksi dan produksi industri mangga dan perhutanan. Sehingga kita bisa melihat ketersediaan air ataupun ya blue water di lahan antara proses budidaya dan di hutan itu sangat berbeda tapi tidak berbeda begitu jauh seperti itu. Kemudian ini adalah virtual water content terkait jumlah air yang digunakan dalam suatu proses produksi. Dari 7 wilayah tersebut kita bisa melihat bahwasannya eh, total jumlah air yang paling digunakan paling banyak di industri itu di daerah Wardekin atau Townsville. Eh, Kemudian di Mareba, seperti di tabel sebelum-sebelumnya, menunjukkan bahwasanya Mareba memang cukup banyak dalam proses penggunaan air untuk proses industri dan lain sebagainya. Dan di sini kita di tabel 5 juga menjelaskan terkait uh, virtual water content untuk proses produksi, distribusi, dan konsumsi di tingkat individual seperti itu. Nah, ini adalah kita asumsikan bahwasanya terdapat 2 survei mengenai per kilogram mangga dikonsumsi untuk setiap rumah tangga, kemudian konsumsi tahunan eh, mangga untuk rumah tangga sebagai dan penggunaan air sebagai salah satu upaya untuk ya elemen pentingnya gitu. Ternyata paling banyak ditemukan itu pada proses industri atau konsumsi, di mana konsumsi itu diartikan dalam proses produksi sampai pasca panen dan sampai pasca panennya dalam bentuk penanaman dan lain sebagainya, perawatan maupun kegiatan panennya. Kemudian dalam proses distribusi termasuk packing, import dan ekspor dijelaskan seperti tadi, itu ya cukup ya mendominasi kedua seperti itu. Kemudian eh, yang terakhir adalah konsumsi pribadi atau konsumsi water, yaitu pada tahap individu. Ternyata ya cukup rendah seperti itu pada tahap penggunaan water ataupun virtual water content yang divisualisasikan dalam bentuk atau ditampilkan pada tabel terkait penggunaan air dalam skala industri sampai paling akhir yaitu rumah tangga. Gitu. Sehingga kesimpulan pada paper ini yaitu ternyata pemborosan makanan juga berarti pemborosan sumber daya air yang berdampak pada kesehatan manusia dan ekosistem lokal. Rantai makanan global meningkatkan dampak sumber daya air jauh dari lokasi konsumsi dan limbah makanan, sehingga diperlukan transparansi rantai pasokan untuk memahami dampak konsumsi jarak jauh terhadap sumber daya air lokal. Kemudian pengelolaan sumber daya air itu harus mencakup air tidak langsung yang menyumbang sebagian besar konsumsi air individu. Mengurangi limbah makanan adalah langkah efektif untuk mengurangi dampak pada air tawar dibandingkan langkah efisien air lainnya. Kemudian efisiensi penggunaan air dalam rantai makanan harus ditingkatkan untuk keberlanjutan pangan global, dan tentunya yang terakhir adalah penerapan jejak air secara luas oleh industri agriculture dan makanan penting untuk mendukung prioritas pengelolaan sumber daya air
dari suatu ekosistem industri, baik lokal maupun global seperti itu. Nah, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.